Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa'tini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina pengarsa Abah Aos Qaddasallah Sirrah, wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi. Para wakil talqin Syekh Mursyid, mata'anallah bituli hayatihim, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khidmah ilmiah yang saya diberikan kesempatan, saya akan mengisi dengan membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah ini muridnya Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi namanya sudah familiar di telinga kita, meskipun bukan dari ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Tapi perkataan beliau sering dikutip, di antaranya alhamdulillah auqatuna kulluha Lailatul Qadar. Alhamdulillah seluruh waktu kita ini sudah menjadi Lailatul Qadar. Abu Abbas Al-Mursi, dia punya guru Abu Hasan As-Sazili yang mendirikan Thariqah Saziliyah. Ketiganya dimakamkan di Mesir. Jadi kalau saya ngisi di MOS ini, maka saya pakai kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timad, dari tanda-tanda al-i'timadi, seseorang bersandar, alal amali, atas amal perbuatannya, atas amaliyahnya. Nuqsanur roja'i, maka berkuranglah, yaitu berkurangnya ar-roja, pengharapan kepada Allah, inda wujudiz zalali, ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Dari tanda seseorang bersandar atas amaliyahnya, atas ibadahnya, yaitu berkurangnya pengharapan kepada Allah ketika melaksanakan kemaksiatan. Ada dua jenis atau dua karakter lah, sifat karakter manusia atau sifat manusia. Ada al-i'timadu alal amali, orang yang menyandarkan keselamatannya di dunia dan di akhirat itu dengan amaliyahnya. Ada juga al-i'timad ala rahmatillah, bersandar atas rahmatnya Allah. Bersandar atas rahmatnya Allah. Ternyata Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia lebih cenderung mengatakan tingkatan tertinggi adalah seseorang yang menyandarkan atas rahmat Allah, tidak menyandarkan atas amalnya.
Dia nggak ngelihat amalnya, tapi yang dilihat kasih sayang Allah kepadanya. Yang dia harapkan adalah Allah mengangkat derajatnya karena Allah sayang kepadanya. Allah mengampuni dosanya karena Allah sayang kepadanya. Tapi bukan berarti dia meninggalkan amalia, tidak. Dia amalia, tapi tidak mengandalkan amalnya. Mengandalkan amalnya. Inilah pandangan seseorang kepada Allah. Begitu pula dalam Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Suryalaya. Fenomena maklumat ini ada yang memandang guru mursyid iktimat ala roh kejembaran rahmaniyahnya. Ada iktimat alal amalnya. Iktimat alal amal, ya ada yang iktimat alal amal atas amaliyahnya. Ada juga sekelompok yang saya belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi saya yakin guru mursyid sayang kepada saya. Gitu. Guru mursyid cinta kepada saya. Saya berharap kasih sayangnya lah. Kelompok yang pertama, ini kalau baca Mankobah yang dia baca adalah bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjaga wudhunya. Bagaimana Syekh Abdul Qadir menjaga wudhunya. Wudhu Isya dipakai untuk sholat subuh. Atau bagaimana Syekh Abdul Qadir kalau malam hari itu sudah tidak kemana-mana, bahkan tidak menerima tamu lagi. Nah, itu diantaranya. Kalau yang kelompok yang kedua, itimat ala rahmat guru mursyid, kejembaran rahmaniyah, yang mankobahnya adalah bagaimana perempuan, seorang murid yang masuk goa sendirian, itu pun salah, itu perbuatan yang salah, tapi masih ditolong oleh guru mursyidnya. Atau mankobah yang menjelaskan Syekh Abdul Qadir tidak beranjak dari pintu neraka. Artinya ada murid-muridnya yang tidak benar-benar mentaati perintahnya, tapi yakin. Kalau sahabat Nabi, ada yang benar-benar melaksanakan, seperti Abdullah bin Umar, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Ada juga yang berharap kasih sayang syafaat Rasulullah aja. Nuaiman misalnya, Nuaiman ini ya bahkan bukan melakukan perbuatan yang makruh, tapi perbuatan yang dilarang seperti minuman keras. Jadi Nuaiman ini setiap minum minuman keras dia lapor sama Nabi, ya Rasulullah saya minum minuman keras. Lalu dicambuk. Berapa hari kemudian datang lagi, ya Rasulullah saya minuman keras lagi gitu. Dicambuk lagi. Sampai ada sahabat mengatakan la'anallah Nuaiman. Semoga Allah melaknat si Nuaiman. Apa kata Rasul? Jangan la taqul zalik annahu yuhibbullaha wa rasul. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Memang dia nakal. Memang dia enggak bener nih gitu. Enggak bisa melaksanakan perintahku, tapi annahu yuhibbullaha wa rasulah. Tapi dia begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nuaiman berharap rahmatnya daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. Jadi tanda seseorang yang mengandalkan amalnya, ketika dia melakukan kemaksiatan, dia malah nggak minta kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, malah bisa menjauhkan. Jadi bahasanya tanggunglah atau malulah kepada Allah keterusan maksiatnya. Sedangkan ketika dia melakukan kemaksiatan, taubat lagi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin.
Hikam yang kedua, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minas sahwatil khafiyati. Iradatuka tajrida, keinginanmu menjadi keinginanmu untuk sampai makom tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka, sedangkan Allah menempatkanmu fil asbab, makom asbab. Min sahwatil khafiyah, merupakan sahwat yang tersembunyi. Makom tajrid itu adalah makom yang sudah tidak ada usaha. Sudah tidak ada usaha. Semuanya datang dari Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala anna laki hadza, qala huwa min indillah. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab, dia mendapatkan makanan macam-macam. Makanan yang beraneka ragam. Dari mana makanan ini? Lalu kata Maryam, huwa min indillah, ini makanan turun dari langit. Itu namanya tajrid. Guru mursyid kita tajrid sudah. Tajrid, rezeki dari mana-mana. Abah tidak meninggalkan dunia, tapi menaklukkan dunia. Makomnya sudah makom tajrid. Cuman makom tajrid itu kuncinya memang qanaah dan bersyukur. Apapun yang dia dapat ya udah. Karena ya semuanya berasal dari Allah. Kalau makom asbab itu makom yang ada usahanya. Kalau istilahnya Abah Jagat, income pasif. Kalau makom tajrid itu udah income pasif, udah dia diem aja dapat aja pemasukan. Kalau asbab income aktif. Gitu. Ada orang yang ditempatkan oleh Allah di makom tajrid. Lalu dia pengen ke makom asbab. Misalnya ada seorang kiai, dia pengen jadi pengusaha, misalnya. Ngiri gitu, enaknya jadi pengusaha ya. Hartanya banyak, mana-mana, keliling dunia. Ini kata Ibnu Athaillah, minas sahwatil khafiyati, merupakan sahwat yang tersembunyi. Begitu pula wa iradatukal asbab. Jadi misalnya gini, seorang pengusaha ini, pertama orang pengusaha, seorang yang bekerja, dia ngelihat Abah gitu, ngelihat Abah, ngelihat orang-orang yang ustadz-ustadz cuman dia ngajar doang tapi rezekinya di mana-mana dapat, enakan jadi dia ya gitu. Itu termasuk syahwat yang khafiyah, syahwat yang tersembunyi, nggak boleh juga gitu. Yang kedua, wa iradatukal asbaba, keinginanmu untuk ke makom asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fil tajrid, sedangkan Allah menempatkan kamu itu di makom tajrid. Udah makomnya udah enak, istilah kata ya udah ngajar aja lah. Kalau bahasa Abah tuh ngajar itu tajrid lah. Dulu pernah ngumpul-ngumpul di setelah manakib saya, Al-Makfurlah Kiai Soleh, Al-Makfurlah Kiai Ayi dengan Abah. Semua ini cerita nih, dengan Ayi cerita, dengan Soleh cerita tentang bisnisnya. Jadi bisnis, dakwah sambil bisnis. Semuanya cerita, bisnisnya jangankan untung, modal pun habis. Begitu pula saya cerita begitu, jangankan untung, modal pun habis. Perkataan apa kepada kami ini bertiga? Udah, kita sadar diri kita di makom tajrid. Udah dakwah saja, sudah dakwah, sudah ngajar saja, serahkan semuanya kepada Allah. Nah, itu. Orang yang sudah tajrid, lalu pengen asbab nih. Oh, pengen bisnis nih. Jangan ini doang nih. Inhitatun anil himmatil aliyah, itu menurunkan diri dari kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena tajrid itu ya senerimanya aja udah. Nggak bisa dia memplanning. Bulan ini dapat rezeki segini, masukan segini, income segini, nggak bisa. Tajrid itu sih ya seadanya aja.
Kalau memang Allah kasihnya 10 juta ya 10 juta, Allah kasih 5 juta 5 juta, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka makom tajrid kuncinya adalah qanaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir satu lagi, sawabikul himam la tuhriku aswarul akdar. Kesungguhan dalam usaha tidak akan membakar pagar-pagar takdir. Jadi takdir itu ditasbih dengan aswar, dengan pagar. Jadi udah ada batasan-batasannya orang itu. Begitu pula meskipun kita sekuat tenaga tapi tetap bertotalitas dalam rezeki, itu harus mencari rezeki. Tapi kalau sampai melebihi, sampai melupakan semuanya, itu kata Ibnu Athaillah itu tidak akan membakar, tidak akan merubah apa yang telah Allah tetapkan gitu. Jadi jangan, harus sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, tapi jangan ngoyo-ngoyo gitu. Ngoyo-ngoyo itu artinya sungguh-sungguh sampai sholatnya nggak sholat, sampai manakiban nggak manakiban, sampai zikir nggak zikir, karena yang dikejar dunia aja dah. Nah, sedangkan Allah sudah mentakdirkan semuanya. Ini saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.